Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Terima kasih. Dalam kasih Terima kasih. New Power Worship, mari sembah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Kami percaya kami selalu aman di dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Tiada seperti Kau, ya Yesusku. Kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setiamu mengejarku selalu. Kau puaskan setiap kerinduanku. Kasih-Mu mengumpaskan hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setiamu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur sungguh buat kasih anugerah-Mu mengalir dan memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur sungguh buat kasih
tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Kami ini milik-Mu. Biarlah pujian ini menyatakan kesungguhan iman kami yang merasakan kasih Tuhan yang nyata. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat di mana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang yang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka sebagai pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankannya kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak
laki-laki dan perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti rugi. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Bapak Ibu, Natsari ini berisi berbagai peraturan yang Musa buat dalam tugasnya menghakimi bangsa Israel. Di pasal 18, kita tahu tugas Musa salah satunya adalah menghakimi bangsanya, yang kemudian dilihat oleh Yitro mertuanya, dan Musa kelihatan kepayahan, maka Musa disarankan mengangkat hakim-hakim mengepalai 1.000 orang, 100 orang, dan 10 orang. Dan untuk menjalankan tugas itu, Musa membuat semacam peraturan atau kitab hukum pidana seperti itulah ya, di mana di dalamnya kita baca beberapa peraturan hari ini yang khusus bicara tentang kekerasan yang terjadi dalam keseharian. Peraturan itu diterima oleh bangsa Israel sebagai hukum Allah yang memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh si pelaku. Perbuatan memukul orang sampai mati, menculik, perbuatan angkara, membunuh dengan tipu daya adalah kejahatan besar di hadapan Tuhan, dan hukumannya hukuman mati. Memukul dan mengutuk orang tua merupakan perbuatan tak bisa diampuni. Bahkan seorang tuan harus memerdekakan budaknya apabila ia menganiaya sampai buta atau tanggal giginya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, entah dengan ganti rugi bahkan dengan nyawanya. Namun ada aturan yang dikecualikan dalam hukum Allah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan. Orang tersebut akan diberikan tempat perlindungan agar ia bisa lari, yaitu di rumah Allah, di mana dia ada dalam perlindungan imam. Bapak Ibu, kekerasan yang dibiarkan dan tidak dilawan akan menciptakan kekerasan yang lebih besar pada waktu mendatang. Kekerasan disemai dari kebencian yang akan berbuahkan sikap yang mengerikan, yang akannya nanti terwujud dalam perbuatan kekerasan yang lebih dalam bentuk perbuatan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Kekerasan muncul karena orang berpikir pendek, lalu mengabaikan resiko yang harus diterimanya. Padahal kekerasan terhadap sesama adalah melawan Tuhan sendiri. Tetapi kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan, karena hal itu akan membentuk tindakan balas dendam yang tiada habisnya. Hati yang lemah lembut dan sedia mengampuni, mengasihi, dan mendoakan adalah solusi yang paling tepat untuk mematahkan lingkaran kekerasan. Selain itu, Tuhan tidak tinggal diam karena Ia akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Hukum dibuat untuk melindungi kita dari kesewenang-wenangan, tindakan kekerasan dan sebagainya. Tetapi alangkah indahnya bila kita terlebih dahulu menciptakan suasana yang indah, yang penuh kasih dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari pancarkan kasih Kristus
dalam sikap, tindakan, perkataan, dalam kehidupan kita. Sehingga jadilah di bumi seperti di surga, seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya melalui kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru dan kebenaran firman hari ini yang mengajar kepada kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Musa menulis hukum pidana supaya umat Tuhan terlindung dari angkara murka, kesewenang-wenangan, kekerasan, dendam dan sebagainya. Tetapi adalah lebih baik menjaga daripada mengobati, adalah lebih baik menjaga daripada memperbaiki. Kami mau belajar menyatakan kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dengan pasangan kami, dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan lingkungan di sekitar kami, dengan karyawan-karyawan kami, dengan setiap orang yang berinteraksi, bertemu, bercakap, berbisnis bersama, hidup bersama, sehingga kasih Tuhan dihidupi, suasana surga dinyatakan, dan Injil diberitakan. Bahkan melalui kesaksian hidup yang penuh kasih, Injil diberitakan melalui kesaksian hidup kami. Tolong umat Tuhan hidup dalam kasih-Mu. Tolong umat Tuhan hidup dalam perlindungan-Mu, dalam keadilan yang dari Tuhan, kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa nyawa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tidak perlu kami khawatir dimanapun kami juga berada. Walaupun kami berada sebagai domba-domba di tengah serigala, tetapi tangan naungan Tuhan menyertai kami. Tuhan beri pertolongan pada setiap yang tertindas, beri kemerdekaan, beri kelegaan hati dan kebebasan, supaya hidup umat-Mu dalam kemenangan yang sejati, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, selamat menghidupi kasih Tuhan. Shalom.